merupakan salah satu ulama tafsir Nusantara, yang mana beliau ini menulis salah satu kitab tafsir berbahasa Indonesia yang berjudul Tafsir Al-Furqan. Nah, Ahmad Hasan lahir di Singapura pada tahun 1887. Ayahnya yang bernama Ahmad yang merupakan keturunan bangsa India dan juga memiliki gelar pandit. Sedangkan ibunya yang bernama Muznah, beliau merupakan seorang perempuan berasal dari Palekat Madras yang mana memiliki silsilah keturunan dari Mesir, tetapi beliau lahir di kota Surabaya. Nah, Ahmad Hasan ini terkenal atau masyhur dengan sebutan Ahmad Hasan Bandung atau Hasan Bandung, karena pada saat itu beliau pernah menetap lama di kota kembang tersebut. Kemudian ketika beliau pindah ke Bangil, maka sebutan beliau pun lebih masyhur atau lebih dikenal dengan sebutan Ahmad Hasan Bangil. Nah, ayah beliau merupakan salah satu penulis terkenal dan juga sekaligus pemimpin majalah di Singapura, yaitu Nurul Islam. Maka dari itu, ayahnya Ahmad Hasan ini berharap bahwasanya anaknya Hasan kelak menjadi seorang penulis yang terkenal. Kemudian sejak usia 7 tahun, Ahmad Hasan sudah mulai mempelajari Al-Quran dan juga berbagai macam pengetahuan dasar tentang agama. Lalu beliau masuk sekolah Melayu selama 4 tahun dan belajar bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Tamil, dan juga bahasa Inggris. Kemudian beliau mendalami beberapa fan ilmu agama seperti ilmu fikih, nahwu, shorof, dan juga lain sebagainya. Beliau belajar beliau belajar kepada ulama-ulama atau guru-guru yang ternama. Contohnya atau salah satunya yaitu ada Syekh Ibrahim yang berasal dari India. Nah, selain tekun belajar, Ahmad Hasan juga tekun dalam bekerja. Buktinya beliau pernah menjalani beberapa profesi seperti menjadi pelayan toko, pedagang batu permata, agen es, dan juga beliau pernah bekerja di Jeddah Pilgrims Office, yang mana ini adalah merupakan kantor yang didirikan oleh Men's Files dan juga Assegaf yang bergerak di bidang perjalanan haji. Ahmad Hasan juga merupakan salah satu tokoh penting dalam suatu organisasi Islam, yaitu Persatuan Islam atau Persis. Nah, jabatan atau kedudukan beliau di Persis ini adalah sebagai guru besar bagi orang-orang Persis. Beliau mengenal Persis karena pada saat beliau pergi ke Bandung di tahun 1924, beliau bertemu dan juga tinggal bersama Kyai Haji Muhammad Yunus yang merupakan pendiri Persis itu sendiri. Nah, tapi tujuan awal Ahmad Hasan pergi ke Bandung ini adalah untuk mengelola sebuah pabrik tenun, tetapi karena usahanya tidak berjalan lancar, maka Ahmad Hasan memutuskan untuk lebih memilih mengembangkan Persis. Nah, berkat kecerdasan dan ketekunannya inilah Ahmad Hasan mendapat amanah untuk menjadi guru tetap bagi orang-orang Persis. Kegiatan sehari-harinya selama di Bandung tidak lepas dari mengajar, memberi kursus kepada para pelajar didikan barat, bertablik, dan juga beliau ini adalah seorang penulis. Jadi beliau rajin menulis majalah seperti atau artikel-artikel tertentu. Nah, kemudian pada saat ini juga, pada ketika beliau masih di Bandung, beliau menyusun dan juga mencetak tafsir karangannya, yaitu Tafsir Al-Furqan. Kemudian beliau menjualnya sendiri. Nah, dari hasil menjual karyanya inilah Ahmad Hasan bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya. Jadi meskipun Ahmad Hasan merupakan salah satu seorang guru besar di Persis, namun beliau tidak mau bergantung kepada orang lain. Jadi beliau lebih memilih untuk menjual karya-karyanya, yang mana nanti dari hasil penjualannya tersebut beliau bisa membeli kebutuhannya sehari-hari. Kemudian selama 17 tahun di Bandung, beliau berhasil mengembangkan Persis dan akhirnya Persis ini dikenal oleh masyarakat luas. Lalu kemudian beliau pindah ke Bangil dengan tujuan yang sama, yaitu untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran Persis. Kemudian beliau meninggal pada tanggal 10 November 1958 di usia ke-71 tahun.
Ahmad Hasan adalah seorang yang tipe pemikirannya kritis dan produktif. Nah, karena sebagai bagian dari Persis, beliau terbilang sebagai seorang yang sering mengemukakan pandangannya tentang berbagai persoalan agama. Setidaknya ada 4 prinsip yang dipegang oleh Ahmad Hasan dalam mengemukakan pandangannya. Pertama, sumber hukum Islam. Yang kedua, ijtihad, ittiba' dan juga taklid. Kemudian yang ketiga ada bid'ah. Yang keempat yaitu paham kebangsaan. Sedangkan menurut Ahmad Hasan, sumber hukum Islam hanya ada 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Adapun ijma' dan qiyas, beliau berpendapat bahwa ijma' dan qiyas ini tidaklah bisa berdiri sendiri, melainkan tetap harus sesuai dengan kedua sumber di atas. Pandangan Ahmad Hasan tentang sumber hukum Islam ini merupakan poin yang teramat penting. Ia berpikir bahwasanya Al-Quran dan hadis yang menjadi sumber hukum Islam senantiasa tercermin dalam seluruh buah pikirannya dan juga menjadi kerangka berpikir yang amat mendasar. Ahmad Hasan adalah salah satu seorang yang sangat menentang bid'ah. Menurutnya, agama melarang keras umat Islam melakukan bid'ah. Demikian juga melarang untuk menghadiri acara yang di dalamnya terdapat bid'ah, kecuali tujuannya atau kedatangannya itu untuk mengubah bid'ah menjadi ibadah. Nah, sebagai seorang ulama yang produktif, Ahmad Hasan meninggalkan banyak karya dalam berbagai bidang ilmu, seperti ilmu fikih, tafsir, hadis, akhlak, tauhid, tarikh, bahasa Arab, kristologi, politik, kamus, dan juga lain sebagainya. Nah, salah satu karya monumental atau yang terkenal Ahmad Hasan adalah tentang tafsir Al-Furqan yang merupakan tafsir Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Karya ini sangat penting karena merupakan salah satu upaya awal dalam menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia pada periode 1920 sampai 1950-an. Adapun metode yang digunakan dalam tafsir Al-Furqan ini menggunakan metode tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'yi, karena merujuk pada hadis-hadis sahih dan juga pendapat para ulama klasik, namun tetap disesuaikan dengan keadaan zamannya. Kemudian salah satu ciri khas pada penafsiran Ahmad Hasan ini adalah analisis yang mendalam terhadap bahasa Arab namun dituangkan dengan bahasa yang simpel. Tuh, beliau tidak segan untuk mengkritik pendapat ulama terdahulu yang menurutnya kurang relevan atau tidak sesuai dengan konteks Al-Quran. Ini adalah ciri dari corak tafsir ini kritis dan juga praktis sesuai dengan konsep pemikiran dari Ahmad Hasan. Kemudian penggunaan uniknya atau salah satu ciri khas dalam tafsir Al-Furqan ini adalah menggunakan catatan kaki, yang mana tujuan dari penggunaan catatan kaki ini adalah untuk memudahkan pembaca dalam mencari suatu penafsiran suatu ayat. Nah, gaya bahasa yang digunakan dalam tafsir Al-Furqan ini adalah menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan juga sistematis, yang tentu tujuannya adalah agar masyarakat luas atau orang-orang biasa dapat membaca tafsir Al-Furqan ini. Jadi tafsir Al-Furqan ini tidak hanya diperuntukkan oleh ulama-ulama yang pandai dalam fan ilmu Al-Quran atau tafsir dan lain sebagainya, ataupun para cendekiawan, tapi tafsir ini dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas.